Selamat datang di Jalan Cerita Serem. Tempat di mana kisah-kisah nyata, legenda gelap, dan peristiwa ganjil dari pelosok negeri, kami bisikan kembali ke telingamu. Matikan lampu, pasang headset, dan biarkan kami antar kamu menyusuri lorong-lorong cerita yang tak semua orang berani dengar. Ini bukan sekadar cerita horor. Ini adalah jalan menuju rasa takut yang nyata. Karena yang tak terlihat, belum tentu tak ada. Aku pikir menginap di rumah Eyang adalah hal paling normal dalam hidupku. Tempat penuh kenangan masa kecil, aroma kayu tua, dan suara pintu berderit yang khas. Tapi semua berubah sejak malam itu. Malam ketika aku nekat menginap di hari Selasa Kliwon. Sejak malam itu, aku tak pernah bisa tidur dengan lampu mati. Namaku Tio. Usia 25 tahun. Biasa saja. Seorang perantau yang merantau balik ke kampung, setelah bertahun-tahun hidup di kota. Saat pekerjaan lepas jadi tak menentu, dan kehidupan di Jakarta makin menyesakan, aku memutuskan untuk pulang. Kembali ke akar, kembali ke desa tempat aku dilahirkan. Tempat di mana aku pikir aku bisa tenang. Rumah Eyang adalah rumah peninggalan almarhum kakek, yang kini ditempati oleh Eyang Putri sendirian. Letaknya di pinggir kota Magelang, di sebuah dusun bernama Karangjati, sebelah barat Jurang Ombo. Dikelilingi kebun pisang, satu jalan setapak, dan satu musola tua di ujung gang. Rumah itu luas. Bangunannya masih asli tahun 60-an. Dinding kayu jati, pintu utama dengan ukiran bunga melati, dan lorong panjang dari ruang tamu ke dapur belakang. Waktu kecil, aku suka menginap di sana. Tapi entah kenapa, Eyang selalu menolak kalau aku minta tidur di rumah itu saat hari Selasa Kliwon. "Ndak boleh, Le, kalau Selasa Kliwon, jangan nginep di sini," begitu katanya, sambil menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Dulu aku pikir Eyang hanya percaya mitos. Tapi setelah orang tuaku meninggal, dan aku balik tinggal di sana, aku mulai paham bahwa larangan itu bukan sekadar kepercayaan, tapi peringatan. Karena malam Selasa Kliwon itu adalah malam ketika pintu belakang rumah terbuka sendiri. Dan ada seseorang, atau sesuatu, yang duduk di kursi goyang Eyang. Tanpa wajah, tapi menatapku. Hari-hari pertama kembali ke rumah Eyang terasa aneh. Bukan karena ada yang salah, tapi karena semuanya terlalu sunyi. Eyang Putri kini tinggal sendiri. Usianya sudah lebih dari 80. Tapi ia masih kuat. Setiap pagi ia menyapu halaman, menyiram tanaman, memasak sendiri. Ia juga masih rajin salat di musola kecil samping rumah. Tapi yang paling terasa adalah suasana rumah itu. Rumah kayu, lantai tegel kuning pucat, suara angin yang selalu bersiul dari ventilasi tua. Di siang hari, rumah itu terasa hangat dan damai. Tapi begitu jam menunjukkan lewat maghrib, hawa rumah mulai berubah. Eyang selalu punya ritual khusus menjelang malam. Pukul 5 sore, semua pintu dikunci. Pukul 5.30, jendela-jendela ditutup rapat dan diselipkan kayu penahan. Pukul 6, lampu di ruang depan dan lorong harus dinyalakan. Dan tepat pukul 6.15, pintu dapur harus dikunci dari dalam. Ndak usah tanya kenapa, Le. Yang penting tutup. Jangan buka pintu belakang malam-malam, kata Eyang dengan nada halus, tapi matanya tajam. Aku menuruti semua itu. Tapi dalam hati bertanya, kenapa dapur? Ruang dapur di rumah Eyang cukup luas. Ada tungku kuno, meja makan dari kayu berat, dan lemari kaca penuh gelas-gelas jadul. Yang paling menarik perhatianku adalah pintu kayu tinggi di ujung dapur, mengarah ke kebun belakang. Pintu itu punya dua pengunci, satu di atas, satu di bawah. Dan selalu dikunci dari dalam. Dari balik pintu itu, tiap malam aku sering mendengar hal aneh. Suara langkah pelan di luar, di tanah basah. Kadang seperti ada yang mengetuk perlahan. Kadang hanya diam. Tapi terasa ada yang berdiri di balik pintu. Satu malam, sekitar pukul 11, aku terbangun karena haus. Saat berjalan pelan ke dapur, aku melewati lorong panjang rumah Eyang. Lorong itu tak pernah menyala lampunya, kecuali lampu dari ruang tamu memantul samar. Begitu aku masuk dapur, aku mendengar suara-suara sendok beradu dengan gelas. Ceklik. Ceklik. Kupikir Eyang bangun lebih dulu. Tapi saat aku menoleh ke meja makan, kosong. Aku melihat ke pintu belakang. Terkunci.
Tapi, handle-nya bergerak. Pelan. Turun. Naik. Turun lagi. Seperti ada yang mencoba membuka dari luar. Aku mundur. Jantungku berdetak cepat. Aku menahan napas, mencoba memastikan aku tidak halusinasi. Handle itu berhenti bergerak. Lalu, terdengar bisikan dari balik pintu. "Lemahkan kuncimu, Cah Bagus." Suara itu pelan, dalam, dan tidak seperti suara manusia pada umumnya. Lebih seperti suara yang dilewatkan dari dalam perut. 2. Aku lari ke kamar. Menggigil sampai pagi. Tapi saat cerita ke Eyang, ia hanya menatapku lama, lalu berkata, "Kowe lali, toh? Sekarang sudah Selasa Kliwon, Le." Hari itu, hari Selasa Kliwon. Sejak pagi, suasana rumah terasa berbeda. Bahkan udara pun berubah. Panas tapi lembab. Langit mendung sejak subuh, tapi hujan tak juga turun. Suara burung pun nyaris tak terdengar. Hanya suara angin gesek daun pisang dari belakang rumah, seperti bisikan yang tak pernah putus. Eyang tak banyak bicara hari itu. Ia terlihat lebih sering duduk diam di ruang tamu, memeluk selendang tua berwarna ungu, dan komat kamit membaca doa. Biasanya Eyang banyak cerita, banyak menasehati. Tapi hari itu, tidak. Jam 5 sore, Eyang memanggilku. "Tio, malam ini kamu tidur di kamar depan saja, ya? Jangan di tengah. Dan jangan sekali-kali keluar kamar mulai jam 9 malam." Aku mengangguk. Tapi rasa ingin tahu di dalam diri justru tumbuh semakin kuat. Ada apa sebenarnya dengan malam Selasa Kliwon di rumah ini? Malam datang. Jam 9 lebih sedikit. Aku masuk ke kamar depan. Kamar yang dulu pernah dipakai ayah waktu kecil. Di luar mulai gerimis. Tapi anehnya tidak terdengar suara katak, jangkrik, atau binatang malam lain. Sunyi. Benar-benar sunyi. Seakan-akan rumah dan seluruh kebun di belakangnya sedang menahan napas. Pukul 11 malam. Aku belum bisa tidur. Lalu, terdengar suara kursi kayu digeser dari ruang tengah. Pelan. Berderit. Lalu hening. Aku bangun dari kasur. Mendekati pintu kamar. Kupasang telinga. Kreek. Kursi digeser lagi. Kali ini lebih keras. Seperti ada yang duduk. Dan menggoyangkan tubuhnya perlahan. Kursi goyang milik Eyang. Yang diletakkan di pojok lorong dekat ruang tengah. Kursi tua itu selalu kosong. Tidak pernah dipakai lagi sejak almarhum Eyang Kakung meninggal. Tapi malam itu, ada yang duduk di sana. Aku tak tahan. Aku buka pintu perlahan. Hanya sedikit, cukup untuk melihat ujung lorong. Dan aku melihatnya. Seseorang duduk di kursi goyang. Punggungnya membelakangi aku. Rambutnya panjang. Pakaiannya putih, lusuh. Kepalanya menunduk. Tapi kursi itu bergoyang. Perlahan. Terus bergerak. Aku melangkah mundur, takut. Tapi kemudian, dia berhenti bergoyang. Kepalanya berputar sedikit. Ke arahku. Aku melihat wajahnya, kosong. Seperti tidak punya mata. Tidak punya hidung. Hanya kulit pucat dan senyum yang sangat panjang. Senyum itu mengembang sampai ke pipi. Dan perlahan, kursi itu berhenti bergoyang. Tapi tubuhnya berdiri. Dia melangkah menuju arahku. Langkahnya seperti menyeret sesuatu. Tapi tanpa suara. Bayangannya menutup cahaya lampu ruang tamu. Aku tutup pintu cepat-cepat. Kukunci dari dalam. Dan kemudian, ketukan datang. 3 kali. Tok. 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 Lalu diam. Eyang tidak menjawab panggilanku. Rumah seperti ditelan kabut. Dan malam itu, Selasa Kliwon, terasa tidak berakhir. Pagi harinya, aku bangun dengan kepala berat dan tenggorokan kering. Aku langsung keluar kamar mencari Eyang. Tapi beliau tidak ada di ruang tamu, tidak di dapur,
dan tidak menjawab saat kupanggil. Aku berjalan menuju pintu belakang. Dan saat aku sampai di dapur, pintunya terbuka. Bukan cuma tidak dikunci, tapi menganga lebar. Seolah seseorang menariknya paksa dari dalam. Tanah di luar basah. Tapi bukan karena hujan. Karena tidak ada hujan malam itu. Tapi ada jejak langkah berlumpur masuk ke dapur, dan mengarah ke dalam rumah. Aku mengikuti jejak itu dengan gemetar. Jejak kaki itu berakhir di kursi goyang. Dan di atas kursi itu, selendang ungu milik Eyang tergantung. Basah. Bau tanah. Aku panik. Kutelpon paman, tetangga, semua yang bisa kuhubungi. 1 jam kemudian, Eyang ditemukan di musola kecil di ujung jalan. Beliau pingsan. Mulutnya komat kamit. Tangan menggenggam erat tasbih, dan tubuhnya dingin seperti baru keluar dari kulkas. Siang itu, setelah beliau sadar, Eyang memintaku duduk. "Le, kamu sudah melihatnya, ya?" Aku tidak menjawab. Tapi sorot mataku sudah menjelaskan semuanya. Eyang menghela napas panjang. "Itu bukan hantu biasa, Tio. Dia bukan makhluk luar. Dia, keluarga kita. Dulu," kata Eyang, "rumah itu dibangun oleh Eyang Kakung, bersama adik kandungnya, seorang dukun muda yang mendalami ilmu ngelmu hitam. Adik itu, yang biasa dipanggil Kakang Jayeng, dikenal sebagai sosok sakti di kampung. Tapi ia terobsesi pada kehidupan abadi. Dan pada suatu Selasa Kliwon, ia melakukan ritual terlarang, mencoba memindahkan kesadarannya ke dalam tubuh kerabat sendiri. Ia percaya, darah satu keluarga akan mempermudah wadah baru. Tapi ritualnya gagal. Tubuh Kakang Jayeng menghilang. Dan sejak saat itu, setiap malam Selasa Kliwon, akan ada panggilan untuk salah satu keturunannya. Eyang berkata, beliau telah menjaga rumah itu selama puluhan tahun, selalu menutup pintu belakang sebelum jam 6, dan tidak pernah membiarkan siapapun menginap saat hari Selasa Kliwon. Tapi kamu pulang mendadak, Le, dan aku terlalu tua untuk jaga malam." Aku diam, mencoba mencerna semuanya. Tapi sebelum aku bisa tanya lebih jauh, pintu kamar Eyang tertutup sendiri. Lalu, dari lorong panjang itu, kursi goyang mulai bergerak lagi. Kursi goyang itu bergerak sendiri. Tak ada angin. Tak ada suara. Tapi aku tahu dia datang lagi. Eyang langsung berdiri. Meski tubuhnya sudah renta, dia bergerak cepat, mengambil kendi air doa dari atas lemari dan membawanya ke lorong. Tapi sebelum sampai di kursi, lampu rumah padam seketika. "Allahu Akbar," gumam Eyang pelan, suaranya bergetar. Dari dalam gelap, aku mendengar suara kursi kayu itu berderit makin cepat. Goyangannya makin liar. Dan tiba-tiba, bruk! Kursi itu terjatuh. Cahaya kilat menyambar dari luar. Dalam sekejap terang itu, aku melihatnya. Sosok tinggi. Badannya kurus. Rambut panjang. Wajahnya tidak punya mata. Tapi senyumnya, senyum manusia yang bukan lagi waras. Bibirnya terbuka lebar sampai ke rahang. Kulit wajahnya seolah ditarik paksa. Dan ia berdiri di ujung lorong. Menatapku. Dia melangkah. Tangannya gemetar. Langkahnya tidak menyentuh lantai, tapi terdengar seperti menyeret beban. Eyang berbisik cepat ke telingaku. "Dia mengincarmu, Tio. Kau darah terakhir." Aku ingin lari. Tapi tubuhku kaku. Sosok itu makin dekat. Lalu berhenti di depan pintu kamar Eyang. Tangan panjangnya menyentuh gagang pintu. "Buka, aku, keluargamu." Eyang melempar kendi air doa ke arah sosok itu. Air pecah di udara. Terdengar seperti sisa daging yang melepuh. Sosok itu berteriak, tapi tanpa suara. Mulutnya terbuka lebar, menganga. Lalu tubuhnya menghilang dalam asap hitam. Kami mengira semua selesai. Tapi malam belum berakhir. Pukul 3 pagi. Eyang tertidur kelelahan di ruang tengah. Aku berjaga sambil membaca surat Yasin, ditemani lilin kecil. Tiba-tiba, semua lilin padam. Dan dari arah dapur, pintu belakang terbuka perlahan. Creek.
Aku berdiri. Tanganku gemetar. Dan dari dalam kegelapan itu, sesuatu masuk. Tapi kali ini bukan hanya satu sosok. Ada dua. Yang pertama, sosok yang sama, Kakang Jayeng. Yang kedua, aku. Aku melihat diriku sendiri berdiri di hadapan Eyang yang tertidur. Versi diriku dengan senyum yang sama panjangnya. Aku tak tahu bagaimana. Tapi aku sadar. Dia telah berhasil. Dia tak menguasai tubuhku. Tapi dia menyalinnya. Dan sosok itu, versi lain dari diriku, kini tinggal di rumah ini. Duduk di kursi goyang. Setiap Selasa Kliwon. Menunggu tubuh berikutnya. Sejak malam itu, aku tak pernah kembali ke rumah Eyang. Eyang sendiri sudah dibawa ke rumah Pakde, dirawat dengan pengawasan penuh. Tapi sejak peristiwa itu, beliau jarang bicara. Dan bila beliau bicara, selalu menyebut satu hal yang sama. Kakang Jayeng belum selesai. Aku sendiri, hidup di kota lain sekarang. Tapi setiap bulan, ketika tanggal-tanggal mendekati Selasa Kliwon, aku mulai merasa tidak tenang. Seperti ada sesuatu yang mencari. Setiap aku bercermin terlalu lama, aku merasa pantulan di dalam kaca itu. Tersenyum lebih dulu dari aku. Satu waktu, aku mencoba menelepon tetangga lama di Karangjati. Sekadar menanyakan kabar rumah itu. Dan kalimat pertama yang dia ucapkan, membuat tubuhku gemetar. Mas, rumah Yangmu itu sekarang kosong. Tapi anehnya, ada yang selalu menyalakan lampu lorong tiap Selasa Kliwon. Padahal gak ada orang tinggal di sana. Beberapa orang kampung mulai cerita. Mereka lihat bayangan duduk di kursi goyang. Kadang dari sela jendela, tampak seseorang berdiri di dapur, senyum ke arah halaman. Dan yang paling sering, adalah suara pintu belakang terbuka sendiri, di tengah malam. Kini, aku hanya bisa memperingatkan. Jika suatu hari kamu berjalan melewati rumah tua di Karangjati, Magelang, dan kamu melihat pintunya terbuka, jangan masuk. Jangan lihat ke dalam. Dan jangan balas senyum siapapun yang duduk di kursi goyang itu. Karena bisa jadi, itu bukan orang. Bukan pula hantu. Tapi, aku. Atau versi aku yang bukan lagi manusia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Jika kamu punya pengalaman aneh setiap Selasa Kliwon, tulis di kolom komentar. Dan ingat, kalau kamu tidur malam ini, pastikan pintu belakang rumahmu terkunci.